For nearly 4,000 years, the land of Israel has been the homeland of the Jewish people. It's always been our home. It will always be our home. Selama ini, banyak yang percaya bahwa mereka yang menguasai Palestina adalah pewaris asli dari garis keturunan para nabi. Atas nama sejarah, mereka membangun tembok, merampas tanah, dan menancapkan klaim atas negeri itu. Tapi di balik cerita besar itu, ada sejarah lain yang jarang dibicarakan, tentang perjalanan panjang dari Eropa Timur, tentang asal-usul yang tidak sejelas yang dikatakan. Benarkah mereka benar-benar pewaris tanah itu? Atau hanya ambisi yang dibungkus dalam narasi agama? Sejarah panjang Yahudi Ashkenazi dimulai dari pertanyaan besar mengenai asal-usul mereka. Secara tradisional, komunitas ini mengklaim sebagai keturunan dari 12 suku Israel yang berasal dari Nabi Yakub. Klaim ini menjadi dasar dari keyakinan agama, di mana setiap anak keturunan dari garis ibu yang beragama Yahudi dianggap sebagai Yahudi, terlepas dari asal-usul ayahnya. Namun semakin banyak penelitian modern yang menentang narasi tersebut menunjukkan bahwa Yahudi Ashkenazi mungkin tidak sepenuhnya keturunan dari Bani Israel. Di Eropa, Yahudi Ashkenazi berkembang pesat, terutama di wilayah Jerman, Polandia, Rusia, dan Eropa Timur lainnya. Mereka membentuk komunitas-komunitas besar yang berfokus pada perdagangan, keuangan, dan pendidikan. Tradisi dan budaya mereka berkembang berbeda dari Yahudi Sephardi yang bermukim di Spanyol dan Afrika Utara, serta Yahudi Mizrahi yang berada di Timur Tengah. Pertanyaannya, jika mereka benar-benar keturunan asli dari 12 suku Israel, mengapa ada perbedaan budaya dan bahasa yang sangat signifikan? Salah satu teori yang paling kontroversial mengenai asal-usul Yahudi Ashkenazi adalah teori Khazaria. Berdasarkan catatan sejarah, Khazaria adalah sebuah kerajaan besar yang berlokasi di wilayah Kaukasus yang meliputi Rusia Selatan, Ukraina, dan bagian dari Kazakhstan modern. Pada abad ke-8 Masehi, keluarga kerajaan Khazar secara massal memeluk agama Yahudi. Keputusan ini bukan sekedar spiritual, melainkan juga strategi politik untuk menjaga keseimbangan antara kekaisaran Bizantium di barat yang Kristen dan kekhalifahan Abbasiyah di timur yang Muslim. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa sebagian besar Yahudi Ashkenazi saat ini bukanlah keturunan biologis dari 12 suku Israel, melainkan hasil konversi massal bangsa Khazar ke dalam Yudaisme. Penduduk Khazaria yang berjumlah besar kemudian menyebar ke Eropa Utara setelah kerajaan tersebut runtuh pada abad ke-10 akibat serangan dari bangsa Rus. Penelitian genetik modern telah menghasilkan data yang signifikan mengenai asal-usul Yahudi Ashkenazi. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga genetik menemukan bahwa sekitar 50-60% DNA Yahudi Ashkenazi berasal dari Timur Tengah, sementara sisanya memiliki jejak genetik Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa ada campuran yang cukup besar antara penduduk lokal Eropa dengan keturunan Yahudi Timur Tengah. Namun pendukung teori Khazaria menyoroti bahwa data genetik tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa asal-usul mereka bisa dari konversi massal, bukan keturunan langsung dari Nabi Yakub. Bahkan, sebuah studi dari Johns Hopkins University mengklaim bahwa tanda-tanda genetik Yahudi Ashkenazi lebih dekat dengan populasi Kaukasus ketimbang Timur Tengah. Yahudi Sephardi yang bermukim di Spanyol dan Afrika Utara, serta Yahudi Mizrahi yang berada di Timur Tengah, memiliki keterikatan genetik yang lebih kuat dengan wilayah Timur Tengah dibandingkan Yahudi Ashkenazi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ada perbedaan asal-usul yang signifikan di antara kelompok Yahudi tersebut. Yahudi Mizrahi misalnya memiliki DNA yang hampir tidak bercampur dengan populasi Eropa, sedangkan Yahudi Ashkenazi memiliki jejak genetik yang kuat dari Eropa Timur. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa
Komunitas Yahudi yang bermigrasi ke Eropa membawa tradisi dan kepercayaan Yahudi, namun berasimilasi dengan masyarakat lokal dalam waktu yang panjang. Inilah yang menyebabkan perbedaan bahasa Yiddish, tradisi, dan bahkan cara berpakaian yang berbeda dengan komunitas Yahudi di Timur Tengah. Dalam Islam, konsep nasab atau garis keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan identitas. Seorang anak diakui keturunannya melalui ayahnya, berbeda dengan tradisi Yahudi yang mengikuti garis keturunan ibu. Dari sudut pandang Islam, seorang Yahudi Askenazi yang tidak memiliki darah keturunan langsung dari Nabi Yakub alaihissalam tidak dapat disebut sebagai Bani Israel secara biologis. Ini membawa perspektif baru dalam melihat konflik Palestina-Israel, di mana sebagian Muslim melihat Yahudi Askenazi bukan sebagai penjajah dari Bani Israel, melainkan sebagai kelompok Eropa yang menguasai Palestina dengan klaim historis yang tidak sepenuhnya akurat. Hal ini menjadi bahan perdebatan panjang dalam diskusi geopolitik dan teologis hingga hari ini. Zionisme merupakan sebuah gerakan politik dan nasionalis yang muncul pada akhir abad ke-19 dengan tujuan utama mendirikan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Gerakan ini dipelopori oleh Yahudi Askenazi yang banyak tersebar di Eropa Timur dan Tengah. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis asal Austria yang menulis buku Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1896. Buku ini menjadi landasan ideologis bagi gerakan Zionisme modern. Herzl meyakini bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri diskriminasi terhadap orang Yahudi di Eropa adalah dengan membentuk sebuah negara sendiri di tanah leluhur mereka, yaitu Palestina. Meskipun Herzl memandang Palestina sebagai tanah yang dijanjikan, dia sendiri tidak memiliki keterikatan langsung dengan wilayah tersebut secara historis. Karena mayoritas Yahudi Askenazi merupakan diaspora yang sudah berabad-abad hidup di Eropa. Gelombang migrasi pertama atau yang dikenal sebagai Aliyah pertama terjadi pada tahun 1882 hingga 1903. Saat itu, ribuan Yahudi Askenazi bermigrasi dari Rusia dan Eropa Timur menuju Palestina, yang saat itu berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Mereka mendirikan komunitas-komunitas kecil yang terorganisir, menguasai lahan-lahan pertanian, dan membentuk kelompok bersenjata untuk melindungi pemukiman mereka. Aliyah kedua pada tahun 1904 sampai 1914 semakin memperluas populasi Yahudi di Palestina. Dengan bantuan organisasi Zionis Internasional, lahan-lahan dibeli secara besar-besaran dari pemilik tanah Arab. Transaksi ini seringkali menyebabkan pengusiran terhadap para petani Palestina yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Hingga akhirnya pada tahun 1948, populasi Yahudi di Palestina meningkat drastis. Sebagian besar didominasi oleh Yahudi Askenazi dari Eropa. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, seorang tokoh Zionis Askenazi, memproklamirkan berdirinya negara Israel. Deklarasi ini disambut dengan peperangan besar antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina yang berujung pada eksodus massal rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau bencana besar. Setelah deklarasi, Yahudi Askenazi mendominasi struktur pemerintahan dan militer Israel. Mereka memegang posisi strategis dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Hal ini menyebabkan ketegangan antara penduduk Palestina yang kehilangan hak-hak mereka dan komunitas Yahudi yang semakin memperluas wilayah melalui pendudukan militer. Pendudukan wilayah Palestina oleh Israel bukan sekedar konflik teritorial, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kolonialisme modern. Yahudi Askenazi yang memimpin pemerintahan Israel dianggap sebagai penjajah asing oleh banyak kalangan Muslim dan Arab. Mereka menguasai tanah, memperluas pemukiman ilegal, dan membatasi akses wilayah Palestina terhadap wilayah mereka sendiri. Dalam perspektif Islam, tanah Palestina memiliki nilai spiritual dan historis yang besar. Keberadaan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam menjadikannya simbol penting dalam perjuangan membebaskan Palestina.
Banyak ulama berpendapat bahwa penjajahan oleh Israel bukanlah tindakan yang dilakukan oleh Bani Israel asli, melainkan oleh Yahudi Ashkenazi yang merupakan hasil dari campuran bangsa Eropa. Perdebatan ini memperkuat argumen bahwa Palestina tidak dijajah oleh Yahudi asli keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tetapi oleh bangsa asing yang mengadopsi Yudaisme melalui proses konvensi dan politik Zionisme. Perspektif ini memicu solidaritas dunia Muslim terhadap Palestina yang dianggap sebagai bentuk perjuangan melawan kolonialisme modern. Sejak pendirian Israel pada tahun 1948, Yahudi Ashkenazi memainkan peran dominan dalam struktur politik dan militer negara tersebut. Mereka memegang sebagian besar posisi strategis, baik di parlemen atau Knesset, kementerian pemerintahan, hingga angkatan bersenjata. Para pendiri Israel seperti David Ben-Gurion, Golda Meir, dan Yitzhak Rabin semuanya berasal dari komunitas Yahudi Ashkenazi Eropa. Hal ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan Zionis yang sejak awal didominasi oleh kalangan Yahudi Eropa. Yahudi Ashkenazi mendominasi partai-partai politik utama seperti Likud dan Partai Buruh, yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Israel. Bahkan hingga hari ini, mayoritas pemimpin tinggi di sektor militer, intelijen, serta ekonomi dikuasai oleh keturunan Ashkenazi. Dominasi politik Yahudi Ashkenazi tidak hanya terbatas di Israel, mereka juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di Amerika Serikat dan Eropa melalui lobi-lobi politik seperti American Israel Public Affairs Committee, Anti-Defamation League, dan World Jewish Congress. Lobi ini berhasil mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk selalu mendukung Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Lobi Zionis juga berperan besar dalam menjaga dukungan militer dan finansial yang stabil dari Amerika Serikat. Setiap tahun, miliaran dolar dikucurkan untuk membantu Israel mempertahankan kekuatan militernya. Selain itu, resolusi-resolusi internasional yang menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina seringkali diveto oleh Amerika Serikat atas desakan kelompok lobi ini. Yahudi Ashkenazi tidak hanya menguasai sektor politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam agresi militer terhadap Palestina. Operasi militer seperti Operation Cast Lead, yaitu pada tahun 2008 sampai 2009, Operation Protective Edge pada tahun 2014, dan Operation Guardians of the Walls pada tahun 2021. Mayoritas dipimpin oleh jenderal dan perwira tinggi dari kalangan Ashkenazi. Mereka mengontrol strategi militer, serangan udara, dan blokade ekonomi terhadap Gaza yang berdampak pada penderitaan rakyat Palestina. Pendudukan wilayah tepi barat melalui pembangunan pemukiman ilegal juga didorong oleh pemerintah Israel yang mayoritas dipimpin oleh kalangan Ashkenazi. Mereka memperluas wilayah Israel secara sistematis dengan merampas tanah milik warga Palestina, mendirikan dinding pemisah, dan menutup akses warga Palestina ke sumber daya alam mereka sendiri. Salah satu faktor yang sering dijadikan legitimasi politik oleh Yahudi Ashkenazi dalam mempertahankan Israel adalah narasi Holocaust. Tragedi yang menewaskan jutaan Yahudi di Eropa pada era Nazi menjadi senjata politik untuk meraih simpati internasional dan mengamankan dukungan bagi pendirian serta perluasan Israel di tanah Palestina. Banyak pihak yang menilai bahwa narasi Holocaust digunakan secara politis oleh Israel untuk membungkam kritik internasional terhadap pendudukan di Palestina. Setiap protes atau kecaman terhadap tindakan militer Israel seringkali direspon dengan tuduhan antisemitisme yang menjadi tameng politik untuk menghindari sanksi internasional. Tidak semua Yahudi mendukung proyek Zionisme yang digerakkan oleh Ashkenazi. Kelompok Yahudi Ortodoks seperti Neturei Karta secara terbuka menolak keberadaan negara Israel. Mereka berpendapat bahwa pendirian Israel bertentangan dengan ajaran agama Yahudi yang meyakini bahwa kembalinya kaum Yahudi ke Tanah Suci hanya akan terjadi setelah kedatangan Mesias, bukan melalui pergerakan politik dan militer. Neturei Karta bahkan menganggap Israel sebagai negara Zionis yang bukan representasi kaum Yahudi sejati.
Mereka percaya bahwa Yahudi Askenazi yang mendirikan Israel bukanlah keturunan murni dari Bani Israel, melainkan hasil asimilasi bangsa Eropa yang menggunakan agama Yahudi sebagai alat politik. Pandangan ini memperkuat narasi bahwa konflik di Palestina bukanlah perang antara Yahudi dan Muslim, melainkan bentuk penjajahan modern yang didalangi oleh politikus Yahudi berdarah campuran yang mengklaim tanah suci sebagai milik mereka. Pertanyaannya adalah, jika memang benar mereka adalah keturunan bangsa Khazar, maka sebenarnya seperti apa bangsa Khazar itu? Kerajaan Khazar adalah sebuah entitas politik yang pernah berjaya di wilayah Kaukasus dan Eropa Timur pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Uniknya, Khazar menjadi satu-satunya kerajaan besar di Eropa yang memeluk agama Yahudi secara massal, meskipun mereka bukan keturunan langsung dari Bani Israel. Keputusan untuk memeluk Yudaisme diduga lebih bersifat politis daripada spiritual. Sebelum memeluk agama Yahudi, bangsa Khazar diketahui menganut kepercayaan pagan dan animisme. Mereka menyembah dewa-dewa alam dan roh leluhur dengan ritual yang berpusat pada pemujaan terhadap elemen alam seperti api, air, dan langit. Selain itu, beberapa catatan sejarah juga menyebutkan bahwa Khazar memiliki elemen kepercayaan Tengrisme, yaitu agama asli bangsa Turk yang menyembah Tengri, yang diyakini sebagai dewa langit yang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Di balik kejayaannya, Khazar dikenal memiliki praktik politik dan militer yang kontroversial. Mereka menguasai wilayah dengan tangan besi, memungut pajak tinggi dari para pedagang yang lewat di wilayahnya, dan menjadikan perdagangan budak sebagai salah satu sumber ekonomi utama. Khazar juga dituduh sering melakukan praktik korupsi, pengkhianatan politik, dan dominasi ekonomi atas bangsa tetangganya. Sistem pemerintahan mereka yang tertutup dan cenderung oligarkis memicu banyak perlawanan dari suku-suku tetangga. Akhirnya, pada abad ke-10, kerajaan Khazar runtuh setelah diserang oleh bangsa Rus. Namun hilangnya Khazar dari peta sejarah tidak sepenuhnya memutus pengaruhnya. Teori konspirasi menyebut bahwa setelah keruntuhannya, bangsa Khazar tidak benar-benar hilang, melainkan berasimilasi dengan masyarakat Yahudi Askenazi di Eropa Timur. Diaspora mereka diduga memainkan peran besar dalam perkembangan perbankan modern dan pergerakan Zionisme. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa pendirian Israel di Palestina adalah bagian dari agenda besar yang disebut Khazaria kedua, sebuah rencana tersembunyi untuk membangun kembali kerajaan mereka di tanah yang lebih strategis. Hingga kini, teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan pengamat politik internasional. Dari sudut pandang Islam, penjajahan atas nama agama adalah bentuk kezoliman yang tersembunyi di balik topeng kesucian. Zionisme yang didominasi oleh Yahudi Askenazi menggunakan klaim agama sebagai justifikasi untuk merampas tanah Palestina dan menindas rakyatnya. Di mata Islam, tindakan ini bukanlah perjuangan spiritual, melainkan ambisi politik yang disamarkan sebagai warisan keturunan. Palestina adalah simbol keteguhan melawan penjajah dan bukti bahwa keadilan akan selalu diperjuangkan oleh mereka yang tertindas. Dalam Islam, setiap bentuk penindasan akan mendapat balasan, dan setiap kezoliman akan dituntut di hadapannya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-205. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.